Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan. Yang pertama ialah menggunakan bahasa yang sesuai atau bahasa yang formal. Yang kedua, pastikanlah intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, jangan berbicara arogan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan gerakan tubuh atau ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara. Yang keenam, menjaga sikap profesional. Baik, selamat sore semuanya. Sore Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas sedikit masalah yang ada di perusahaan kita. Itu tentang turunnya produksi sawit kita. Itu akan membuat rendaman kita rendah. Bagaimana? Ya Pak, memang benar seperti yang Bapak yang membicarakan mengenai masalah produksi dari rendah, dan kami juga sedang mencari solusi Pak, bagaimana meningkatkan produksi kita, dan saya harap saya dan asisten saya bisa bekerjasama dengan Bapak untuk menangani masalah ini Pak. Saya setuju Pak. Kita harus melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi ini untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik, di mana di sini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk membahas masalah kita yang saat ini kita hadapi. Di mana masalah kita hadapi saat ini tentang bagaimana cara panen dan produktivitas yang rendah dan rendemen yang rendah juga. Itu yang harus kita hadapi pada saat ini. Iya, itu masalah yang harus kita hadapi saat ini, Pak. Kita juga harus sama-sama memikirkan kira-kira apa sih penyebabnya dan apa sih solusi yang dapat kita lakukan ke depannya. Ya, saya setuju Bu. Saya juga melihat beberapa masalah koordinasi dan komunikasi di antara kita. Mungkin itu juga mempengaruhi produktivitas kerja kita. Lalu Pak, Bu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dan juga memperbaiki komunikasi kita? Asisten, coba telepon anggotamu. Siapa? Selamat sore Pak Mandor. Siap, sore Pak. Segera ruang rapat ya Pak. Kita akan membahas masalah di kebun bersama Pak Manajer. Segera. Siap. Dan bawa semua pihak yang terkait dalam masalah ini Pak. Siap, baik Pak. Oke Pak. Masuk. Misi Pak. Silakan duduk. Baik. Saya mendengar ada beberapa masalah tentang komunikasi di perusahaan kita. Itu bagaimana? Apakah ada saran dan tanggapan? Baik Pak, mungkin ada sedikit saran dari saya kan Pak mengenai masalah ini. Bagaimana kalau kita mengadakan rapat rutin kan Pak untuk berbagi informasi dan memastikan bahwasannya semua anggota itu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini Pak. Selain itu, kita harus meningkatkan komunikasi antara mandor dengan karyawan, seperti menggunakan alat komunikasi yang efektif, seperti penggunaan walkie-talkie dan aplikasi pesan instan. Jadi Pak, saya juga ingin menambahkan Pak, bagaimana kalau seandainya kita memberikan pelatihan atau workshop gitu Pak kepada karyawan, supaya itu juga dapat meningkatkan produksi kita Pak, supaya juga karyawan dapat mengerti bagaimana sih cara pemanenan yang baru dan efisien juga pekerja mereka dapat meningkat Pak produksinya. Izin Pak, menurut saya kami sebagai karyawan perlu memperhatikan peralatan-peralatan yang kami gunakan. Seperti apakah peralatan itu masih rusak atau dia sudah bagus atau belum. Baik, terima kasih atas saran dan tanggapan yang telah disampaikan. Mungkin kita bisa mengaplikasikannya ke perusahaan kita supaya produktivitas kita juga bisa meningkat. Apakah ada saran dan tanggapan lainnya? Izin Pak. Oke, silakan. Menurut saya, memperbaiki hubungan antara mandor dengan karyawan itu sangat penting. Misalnya, mengadakan pertemuan satu lawan satu secara rutin untuk mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran mereka. Nah iya, saya setuju juga itu Pak. Mungkin saling mendengarkan dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif itu dapat juga membantu untuk memperbaiki hubungan kita ke depannya Pak. Dan itu juga pasti akan memperbaiki produktivitas kita. Oh iya Pak, mungkin selain itu kan Pak, kita juga harus mendorong anggota semua tim kita untuk berpartisipasi kan Pak, agar
kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyumbangkan ide-ide mereka untuk ikut berpartisipasi kan Pak. Jadi mereka bisa memiliki rasa bertanggung jawab dalam kegiatan ini Pak. Dan tentu saja Pak, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Seperti memberi penghargaan kepada karyawan yang mencapai target produksi juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi mereka. Saya berterima kasih atas Bapak dan Ibu atas dedikasi dan kerjasama kalian, di mana saya melihat perubahan antar komunikasi kalian dan dalam menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Iya Pak, mari kita bekerja lebih efisien lagi ke depannya. Perihal permasalahan hasil panen dan juga rendemen kita mulai sekarang sudah mulai teratasi. Saya merasa senang melihat perubahan ini. Semua anggota tim saling mendukung dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendukung kami selama ini. Di sini kami semakin merasa termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kita. Baik, terima kasih. Saya sangat senang melihat perbaikan dan perubahan yang ada dan itu sangat signifikan. Produktivitas sawit kita meningkat dan rendemen kita juga meningkat. Itu semua berkat kerja keras kita dan kerjasama kita semua. Saya sangat mengapresiasi itu semua. Terima kasih Pak atas apresiasi Bapak. Langkah-langkah yang kita terapkan berdampak positif bagi kita dan perusahaan kita Pak. Jadi komunikasi antar pribadi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita Pak. Saya pikir penting untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka, memperbaiki hubungan sosial di antara kita. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki masalah dengan cepat. Saya setuju. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjaga hubungan sosial yang sehat di antara kita. Jadi, mari kita harus berkomunikasi secara terbuka dan terang-terangan. Selain itu, saya ingin menambahkan Pak, bahwa monitoring dan evaluasi teratur juga penting. Dengan melacak, menganalisis data, produksi juga serta manajemen, kita dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan mengambil tindakan yang tepat secara lebih efektif lagi Pak. Iya, benar sekali Pak. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produksi dan rendemen, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih spesifik. Izin Pak, saya juga ingin menyarankan adanya pelatihan berkelanjutan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kita dalam bekerja. Dengan adanya keterampilan ini, kita dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja kita. Ya Pak, saya juga setuju Pak. Menurut saya, dengan adanya pelatihan itu dapat meningkatkan kemampuan kita dan juga mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada nantinya Pak. Terima kasih atas saran dan kontribusi dari setiap orang. Saya yakin dengan kerjasama kita ini, kita bisa mengatasi masalah produksi di perusahaan kita seperti produktivitas yang menurun dan rendemen yang menurun. Dan kita bisa mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Saya sangat berharap Pak agar semangat dan dedikasi kita dalam meningkatkan produksi kita dan rendemen ini terus terjaga Pak. Mari kita terus berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kita bersama. Saya bangga kepada Bapak dan Ibu atas kerjasamanya, di mana kita melihat atas kerjasama komunikasi yang baik dan kerjasama yang solid. Kita melihat bahwa hasil yang baik itu ada di kita. Ya, benar sekali Pak. Setiap orang sudah berkontribusi secara positif dan berkomitmen untuk meningkatkan hasil produksi serta rendemen. Ini merupakan sebuah pencapaian yang harus kita banggakan. Saya merasa senang bisa bekerja dengan tim yang luar biasa ini. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini sudah mendukung kami. Walaupun banyak rintangan, tapi akhirnya kita bisa sukses. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini. Saya berharap kinerja kita yang seperti ini akan konsisten seterusnya. Terima kasih untuk kita semua. Ya Pak. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.